Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianti Septi dari 12 IPA-G. Ingin menjelaskan materi anabolisme tentang fotosintesis. Metabolisme, seperti yang dikatakan oleh Pak Zen, adalah reaksi penyusunan materi anorganik menjadi organik atau pembongkaran materi organik menjadi anorganik. Metabolisme dibagi menjadi dua, antara lain katabolisme. Katabolisme berasal dari kata pembongkaran atau perombakan, antara lain bisa jadi perombakan karbohidrat menjadi CO2 dan H2O dan energi. Bisa jadi pembongkaran lemak atau minyak juga menjadi CO2 plus H2O. Bisa jadi juga pembongkaran protein menjadi CO2 plus H2O, dan perlu kita ketahui ini terjadi di dalam sel. Yang kedua adalah anabolisme. Anabolisme adalah penyusunan materi anorganik menjadi organik. Contohnya anabolisme karbohidrat, anabolisme minyak, anabolisme protein, dan anabolisme metabolit sekunder, yaitu contohnya tanin, glikogen, dan lain-lain. Dan sekali lagi, ini terjadi di dalam sel. Nah, ini dia sejarah fotosintesis. Pemanenan energi surya oleh klorofil diubah menjadi energi kimia dengan hasil samping oksigen yang dikeluarkan di udara. Energi kimia diubah menjadi bahan organik yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan, yaitu seperti beras, kentang, dan lain-lain. Bisa menjadi kosmetik seperti aloe vera dan lain-lain juga. Pakaian itu menjadi kapas, bahan bakar kayu, perumahan itu bisa jadi pohon jati, dan obat-obatan seperti lengkuas, jahe, dan lain-lain. Sebagai contoh, kita akan mempelajari fotosintesis sebagai pemahaman materi anabolisme. Secara fotosintesis adalah, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah reaksi penyusunan materi anorganik menjadi organik, dan ini terjadi di dalam tumbuhan hijau. Kenapa fotosintesis terjadi di tumbuhan hijau? Karena tumbuhan hijau mempunyai klorofil atau zat hijau daun, dan klorofil tersebut terdapat di dalam kantong yang bernama kloroplas. Kenapa dinamakan fotosintesis? Karena foto itu artinya cahaya dan sintesis itu artinya pembuatan. Jadi, fotosintesis adalah pembuatan zat organik dengan memanfaatkan energi cahaya matahari. Dan kita akan belajar tentang sejarahnya. Dan selanjutnya, fotosintesis itu melibatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di darat, perairan air tawar, maupun lautan. Baik itu protista mirip tumbuhan atau alga, asalkan organisme tersebut memiliki klorofil, maka tumbuhan tersebut dapat melakukan fotosintesis. Nah, untuk membuktikan bahwa adanya fotosintesis, pada zaman dahulu para ahli melakukan percobaan. Yang pertama adalah percobaan fotosintesis yang bernama Ingenhousz pada tahun 1799 yang membuktikan pada fotosintesis menghasilkan oksigen. Mekanisme percobaan ini adalah menggunakan tumbuhan air yang bernama Hydrilla verticillata yang dimasukkan ke dalam bejana berisi air yang ditutup oleh corong, dan dapat dilakukan di beberapa media tempat yang berbeda. Yang pertama adalah di media tempat teduh, yang tidak menghasilkan gelembung sama sekali. Yang kedua, di media yang terkena
sinar matahari secara langsung, dan pada corong tersebut menghasilkan sedikit gelembung gas. Dan yang terakhir, di media tempat terkena sinar matahari secara langsung dan ditambah oleh senyawa NaHCO3 atau natrium bikarbonat menghasilkan banyak gelembung gas di dalam corong tersebut. Nah, percobaan ini membuktikan fotosintesis menghasilkan O2 atau oksigen. Selanjutnya adalah percobaan Sachs. Percobaan Sachs adalah bahwa fotosintesis itu membuktikan menghasilkan amilum dengan cara kita ambil satu bagian daun lalu ditutupi oleh selotip, gunanya untuk menghalangi sinar matahari. Kemudian kita biarkan selama 1 hari 1 malam. Nah, lalu kita letakkan pada tabung Erlenmeyer yang berisi air yang sudah dipanaskan. Jangan lupa diteteskan Lugol. Setelah panas, kita ambil daun tersebut, lalu kita tutup. Di satu sisi, kita juga mengambil satu daun tanpa menutup dengan selotip, lalu kita teteskan oleh Lugol. Nah, percobaan ini membuktikan bahwa yang tidak kita tutup dengan selotip itu berwarna biru tua. Artinya, itu menghasilkan amilum. Sedangkan yang kita tutup dengan selotip agar matahari tidak masuk, itu tidak mau berwarna biru atau tidak berwarna biru tua banget. Nah, itu membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan amilum. Nah, di dalam proses fotosintesis ini ada beberapa kata kunci. 1. Kloroplast. Kloroplast adalah plastida atau kantong hijau tempat fotosintesis berlangsung. Yang kedua, klorofil, pigmen atau zat tanaman berwarna hijau di dalam kloroplast yang menyerap cahaya yang diperlukan untuk fotosintesis. Yang ketiga, tilakoid. Dia berbentuk pipi, membran seperti kantong di dalam kloroplast yang mengandung klorofil. Yang keempat ada granum, jamaknya adalah grana. Granum ini adalah tumpukan tilakoid yang berbentuk pipi itu tadi. Yang kelima ada stroma lamelae, jamaknya adalah stroma lamella. Membran yang berbentuk pipa yang menghubungkan grana di dalam kloroplast. Yang terakhir adalah stroma, matriks cair dari kloroplast. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar potongan melintang kloroplast. Nah, perlu diingat, kloroplast ini memiliki 2 double membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Nah, untuk ruang kosong yang di sebelah sini, itu disebut stroma. Stroma adalah matriks kloroplast. Untuk tumpukan-tumpukan tilakoid ini disebut grana. Jika banyak, itu disebut granum. Grana tersebut tersusun oleh membran tilakoid. Paham? Jika sudah paham, perlu diingat kembali, kloroplast itu memiliki double membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Sekarang kita ke reaksi bersih fotosintesis. Yang pertama adalah CO2 yang diambil oleh stomata dari udara dengan air yang diambil di tanah, dibantu oleh cahaya dan klorofil, menghasilkan C6H12O6 atau karbohidrat dengan hasil samping yaitu oksigen. Nah, reaksi ini tuh berlangsung dalam 2 reaksi yang terpisah loh. Yang pertama adalah reaksi terang, reaksi yang menggunakan air dan cahaya matahari, serta menghasilkan atau melepaskan oksigen. Juga disebut sebagai Hill reaction atau fotolisis. Bisa juga sih disebut fotofosforilasi. Yang kedua ada reaksi gelap. Reaksi yang menggunakan karbon dioksida dan menghasilkan karbohidrat. Juga disebut
Calvin-Benson cycle atau photosynthetic carbon reduction (PCR) cycle. Sekarang kita lihat bahkan terjadinya reaksi terang oleh tilakoid. Reaksi terang ini dengan adanya cahaya matahari dimanfaatkan oleh membran tilakoid untuk memfotolisis air. Jadi, air itu tadi masuk ke dalam klorofil akan terjadi reaksi terang dengan terjadinya reaksi pemecahan molekul-molekul air sehingga menjadi H2O. Nah, ATP yang dihasilkan oleh reaksi terang ini akan dimanfaatkan oleh stroma untuk melakukan siklus Calvin. Jadi, reaksi terhasil dari reaksi terang ini akan berpengaruh di dalam reaksi gelap itu tadi. Nah, sedikit gambaran dua jalur aliran elektron selama reaksi terang terjadi. Yang pertama adalah reaksi fotofosforilasi siklik adalah reaksi yang hanya melibatkan satu fotosistem, yaitu fotosistem yang nantinya fotosistem ini akan menghasilkan ATP. Fotosistem 1 atau PS1 ini disebut fotosistem siklik. Dalam fotofosforilasi siklik ini, pergerakan elektron dimulai dari PS1 berakhir juga di PS1. Yang kedua, fotofosforilasi non-siklik adalah reaksi dua tahapan yang melibatkan dua fotosistem klorofil yang berbeda, yaitu PS1 dan PS2. Dalam fotofosforilasi ini, pergerakan elektron dimulai dari PS2, tetapi elektron ini tidak kembali ke fotosistem 2. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Jadi, fotosistem 2 ini tidak akan kembali lagi ke fotosistem yang semula. Seperti itu. Sekarang kita lihat bahkan terjadinya reaksi terang oleh tilakoid. Reaksi terang ini dengan adanya cahaya matahari dimanfaatkan oleh membran tilakoid untuk memfotolisis air. Jadi, air itu tadi masuk ke dalam klorofil akan terjadi reaksi terang dengan terjadinya reaksi pemecahan molekul-molekul air sehingga menjadi H2O. Nah, ATP yang dihasilkan oleh reaksi terang ini akan dimanfaatkan oleh stroma untuk melakukan siklus Calvin. Jadi, reaksi terhasil dari reaksi terang ini akan berpengaruh di dalam reaksi gelap itu tadi. Nah, sedikit gambaran dua jalur aliran elektron selama reaksi terang terjadi. Yang pertama adalah reaksi fotofosforilasi siklik adalah reaksi yang hanya melibatkan satu fotosistem, yaitu fotosistem yang nantinya fotosistem ini akan menghasilkan ATP. Fotosistem 1 atau PS1 ini disebut fotosistem siklik. Dalam fotofosforilasi siklik ini, pergerakan elektron dimulai dari PS1 berakhir juga di PS1. Yang kedua, fotofosforilasi non-siklik adalah reaksi dua tahapan yang melibatkan dua fotosistem klorofil yang berbeda, yaitu PS1 dan PS2. Dalam fotofosforilasi ini, pergerakan elektron dimulai dari PS2, tetapi elektron ini tidak kembali ke fotosistem 2. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Jadi, fotosistem 2 ini tidak akan kembali lagi ke fotosistem yang semula. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada bagan tentang reaksi terang dan reaksi gelap. Kalian bisa mengamati bagan ini jika kalian kurang paham dengan penjelasan yang tadi. Kalian bisa memahami lewat gambar ini. Jika kalian sudah merasa paham, kita lanjut untuk pemantapan pemahaman tentang fotosintesis itu tadi. Fotosintesis merupakan jalur utama metabolisme yang membutuhkan energi. Proses fotosintesis terjadi dengan dua tahap. Yang pertama, tahap yang membutuhkan sinar, yang disebut reaksi terang atau reaksi sinar, yang terdiri atas fotosistem 1 dan fotosistem 2, di mana di sini terjadi perubahan energi matahari
yang ditangkap oleh pigmen warna dan diubah menjadi molekul energi ATP dan NADPH. Nah, yang kedua, tahap yang tidak tergantung oleh sinar matahari, karena bisa terjadi dalam keadaan gelap, asalkan tersedianya ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh reaksi terang, yang cukup untuk mensintesis molekul organik dari bahan dasar CO2 dan H2O. Langkah yang pertama untuk melakukan reaksi gelap ini adalah menempelkan molekul CO2 ke enzim ribulasa bifosfat yang disebut fiksasi karbon. Diikuti langkah yang kedua, yaitu masuk ke siklus Kelvin atau siklus Kelvin-Benson dengan hasil akhir gugus organik atau gula. Nah, jika kalian sudah memahami materi tentang fotosintesis ini, kalian bisa mengerjakan review pada slide selanjutnya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan anabolisme? Yang kedua, fotosintesis dianggap sebagai salah satu peristiwa anabolisme. Mengapa? Yang ketiga, jelaskan dengan lengkap menggunakan bagan bagaimana proses fotosintesis itu terjadi. Nah, selamat mengerjakan soal review ini ya. Tetap semangat dan jaga kondisi. Selamat belajar nggih. Jangan lupa selalu positive thinking, tetap semangat, jaga kesehatan, tingkatkan ibadah, dan jangan lupa berdoa agar COVID segera berlalu. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dan kurang penjelasannya, mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.